Halo semuanya, selamat hari ini. Kembali lagi bersama saya Sidki di mata kuliah Human Relation. Apa sih Human Relation itu? Human Relation tersusun dari dua kata, yaitu human yang berarti manusia dan relation yang berarti hubungan. Dapat kita simpulkan bahwa human relation adalah hubungan atau interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain atau dengan kelompok orang yang sedang berlangsung secara manusiawi. Hubungan manusiawi yang tidak hanya mementingkan aspek komunikasi, namun juga aspek psikologis dan juga aspek kepuasan. Komunikasi dalam human relation. Komunikasi dengan human relation sangatlah berhubungan erat. Tanpa adanya komunikasi, maka tidak akan terjadi juga hubungan antar sesama manusia. Dan juga komunikasilah yang menjadi kunci yang dapat membangun hubungan menjadi kuat dan efektif. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Kemudian, pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang dimintai oleh pengirim. Yang terakhir adalah tidak adanya hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang harusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang dikirim. Communication style. Setiap manusia memiliki gayanya masing-masing, termasuknya gaya dalam berkomunikasi. Gaya komunikasi merupakan jendela untuk memahami bagaimana dunia ini sedang memandang seseorang sepenuhnya, sebagai sesuatu kepribadian yang unik. Hal ini mempengaruhi hubungan seseorang baik dalam karir dan juga kesejahteraan emosional. Ada 6 gaya komunikasi menurut Tubbs dan Moss. Yang pertama adalah controlling style, yang kedua adalah equalitarian style, yang ketiga structuring style, yang keempat dynamic style, yang kelima recurring style, dan yang keenam adalah withdrawal style. Self esteem atau harga diri. Menurut Sandrock dalam Desmita, self esteem adalah evaluasi individu terhadap dirinya sendiri secara positif ataupun negatif. Ada 4 pembentukan harga diri. Yang pertama adalah kekuatan, yaitu adalah kemampuan untuk bisa mengatur dan mengontrol perilaku orang lain. Keberartian, adanya kepedulian, perhatian, dan kasih sayang yang diterima oleh individu dari orang lain. Yang ketiga, kebijakan adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan-aturan, norma, dan ketentuan yang ada di dalam masyarakat dan agama. Yang keempat adalah keberhasilan, yaitu sukses dan mampu untuk memenuhi tuntutan profesi. Karakter. Di sini kita memiliki 4 karakter orang. Yang pertama adalah karakter orang terbuka atau introvert. Karakter terbuka atau ekstrovert, dan tertutup atau introvert. Orang introvert atau orang yang tertutup cenderung untuk lebih menyukai pikirannya sendiri. Mereka membutuhkan waktu sendiri atau bersama teman-teman dekat untuk memulihkan energi. Sedangkan orang ekstrovert tipikal orang yang terbuka dan suka berbicara dengan orang lain. Kemudian adalah karakter orang yang intuitif. Karakter orang yang intuitif adalah karakter orang yang lebih mengutamakan hal-hal yang terlihat tidak nyata, hal yang tidak dapat dilihat secara langsung, dan mengumpulkan informasi dengan mengumpulkan dugaan dan firasat. Kemudian karakter orang perasa adalah karakter orang yang ketika berkomunikasi lebih mengutamakan emosi daripada rasio. Dan yang terakhir adalah karakter orang penilai, adalah tipe orang yang ketika berkomunikasi terkesan menghakimi dan tidak sabaran. 9 pilar karakter yang berasal dari nilai luhur universal yang dapat dijadikan pendidikan karakter. Yang pertama adalah cipta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah dan bijaksana, terhormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras,
kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ada 3 faktor penting dalam proses pembentukan karakter. Yang pertama adalah pendidikan, keluarga, dan juga lingkungan. Kemudian ada 6 proses pembentukan karakter. Pertama pengenalan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat pengulangan, yang kelima pembudayaan, dan yang keenam adalah internalisasi menjadi karakter. Integritas. Integritas adalah sebuah nilai yang selalu menjadi dasar untuk menjamin kejujuran nilai-nilai lainnya. Bila integritas pribadi lemah atau bocor dalam karakter pribadinya, maka dapat dipastikan nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, ketekunan, kerajinan, keberanian, keterus-terangan, kepercayaan, kesetiaan, kearifan, dan profesionalisme pasti tidak akan berfungsi seperti seharusnya. Ada 2 fungsi integritas. Yang pertama cognitive function of integrity, yang kedua adalah affective function of integrity. Apa sih tujuan dari integritas? Integritas merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan. Integritas membuat manusia mampu untuk memimpin dan dipimpin. Integritas itu dapat melahirkan kepercayaan. Integritas juga dapat melahirkan prestasi. Moral. Moral dapat diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Ada 2 moral. Yang pertama moral murni dan juga moral terapan. Moral murni yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai satu penjawatan dari perencanaan ilahi. Moral murni disebut juga dengan hati nurani. Moral terapan yaitu moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofis, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia. Ada 4 faktor yang mempengaruhi moralitas. Yang pertama adalah modeling, yang kedua situasional, yang ketiga lingkungan, dan yang terakhir adalah diri sendiri. Etika. Menurut Magnus Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukanlah sebuah ajaran. Yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Unsur-unsur pokok dalam etika. Yang pertama, kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Kebebasan itu dibagi menjadi 2, yaitu kebebasan sosial, yaitu kebebasan yang diterima dari orang lain yang bersifat hetero, dan yang kedua adalah kebebasan eksistensial, kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri, bersifat otonom. Kemudian ada tanggung jawab, dan yang ketiga adalah hati nurani. Sikap. Menurut Lapierre, sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah dikondisikan. Komponen sikap menurut Abu Hamidi dalam Arif. Yang pertama adalah aspek kognitif, yang kedua adalah aspek afektif, dan yang ketiga adalah aspek konatif. Ciri-ciri sifat menurut Abu Hamidi. Yang pertama adalah sifat itu bisa dipelajari atau kemudian yang kedua, sikap itu memiliki kestabilan. Ketiga, sikap itu personal social significance. Yang keempat, berisi kognisi dan afeksi. Dan yang kelima, approach avoidance generality. Mengubah sikap orang lain. Yang pertama adalah ubah kondisi yang mendahului perilaku tersebut. Cara yang kedua adalah mengubah konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Cara yang ketiga adalah meningkatkan sikap karyawan. Yang pertama, meningkatkan basic interpersonal skill. Yang kedua adalah motivasi. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, spirit. Dan yang kelima adalah kesadaran dan kesehatan.
Oke, kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.